Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamimah Hidayah dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan, di sini saya akan membuat program database karena memang tugas UAS project gitu. Dan sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa membuka kamera dikarenakan ada satu hal lain yang tidak dapat saya itu untuk bisa membuka kamera. Oke. Pertama-tama kita masuk ke file Explorer, kemudian buka CMPP, dan kita masuk ke CMPP control. Oke, tunggu ya teman-teman. Selanjutnya kita klik start di Apache dan klik start di MSQL. Oke. Kita klik langsung ke CMD. Terus kita kemudian kita masukkan membuat atau memasukkan nama. Oke, selanjutnya kita membuat kita masuk sebagai root dengan ketikan cmpp _MSQL _bin enter. Oke, MSQL min urut enter. Oke, selanjutnya membuat user baru dengan nama kita. Sintaknya itu create user. Nama saya Hamimah Nur Hidayah. At localhost identified by kata sandinya dengan menulis UAS genap 2021 atau passwordnya. Oke, udah gitu. Enter. Kita klikkan grant all prefix dengan huruf besar semuanya teman-teman. On bintang titik bintang to Hamimah Nur Hidayah at localhost, maaf salah penyebutan, with grant option pakai huruf besar semuanya teman-teman, tanda. Oke, lanjut. Masuk menggunakan user yang kita buat tadi, MSQL min u Hamimah Nur Hidayah. Terus kemudian masukkan passwordnya, yaitu UAS genap 2021. Oke, kita lanjut. Kemudian buat database dengan nama akademik. Sintaknya create database akademik. Akademiknya huruf besar semua ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk melihat database akademik sudah dibuat apa belum, kita ketik perintah sintaknya show databases. Oke, lalu kita lanjut. Jika sudah terbuat database akademik seperti ini, kita kemudian ketikkan perintah use akademik. Oke, lanjut. Buat tabel mata kuliah.
buat tabel mata kuliah dengan ketikan. Oke, tunggu teman-teman. Mohon maaf di sini ada sedikit ini berisik karena memang di lingkungannya juga dan juga saya di kosan saya banyak teman saya, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Tadi tulis sintak create database akademik. Oke, maaf. Membuat tabel sintaknya adalah, tunggu teman-teman. Oke. Sintaknya itu create table mata kuliah. Oke. Lanjut. Kita ketikkan kode underscore matkul char tipe datanya char dalam kurung 10 not sintaknya not new, terus primary key. Lanjut, kita ketikkan mata kuliah varchar, sintaknya varchar. Maaf salah penyebutan, harusnya tipe datanya varchar dalam kurung 30 not null, koma, oke, enter. Tulis SKS in buka kurung 4 tutup kurungnya 2 not null. Oke, tidak pakai not null. Bisa. Maaf teman-teman. Lanjut, kita buat tabel mata kuliah dengan ketikan sintaknya yaitu create table mata kuliah. Maaf. Mata kuliah sudah, ternyata. Untuk selanjutnya buat tabel dosen dengan ketikan sintak tabel Oke, tunggu teman-teman, ada sedikit kendala. Oke, kita buat tabel dosen dengan ketikan sintak dengan create table dosen. Create table dosen, terus lanjut. Tunggu. Oke, maaf teman-teman, sedikit banyak kendala di sini. Lanjut, ketikan nip varchar, nipnya jangan lupa. Oke, dalam kurung 10 not null primary key. Oke, lanjut. Nama, ketikkan nama underscore dosen varchar dalam kurung 30 not null tutup kurung koma. Oke, lanjut. Kita buat tabel kelas dengan sintaknya create table class. Dengan selanjutnya kita ketikkan ID kelas, ID underscore kelas varchar dalam kurung 4 not null primary key. Oke, lanjut. Kita ketikkan kode underscore matkul varchar dalam kurung 10 not null koma. Lanjut, nip varchar dalam kurung 10 not null tutup kurung. Yang selanjutnya kita buat tabel mahasiswa. Seperti biasa sintaknya itu create tabel mahasiswa.
dengan ketikan nim varchar dalam kurung 10 not null primary key. Oke, dilanjut. nm underscore mahasiswa varchar dalam kurung 30 not null, koma. Oke, lanjut. Alamat teks. Lanjut. Tanggal atau tgl underscore lahir dttem. Lanjut. th underscore angkatan in dalam kurung notes dalam kurung 4 not null tutup kurung. Oke. Selanjutnya kita buat tabel KHS dengan sintak create tabel KHS. Lanjut, kita ketikkan nim varchar dalam kurung 10 not null, koma. Lanjut, kita ketik id underscore kelas varchar dalam kurung 4 not null, koma. Lanjut, nilai in dalam kurung 4 not null, koma. Dilanjut dengan menulis primary key. Oke, dilanjut saja. Kita mengulang lagi untuk pembuatan tabel KHS dengan cara menulis sintak create table KHS, terus ketik nim varchar dalam kurung 10 not null, koma. Lanjut id underscore kelas varchar dalam kurung 4 not null. Lanjut, nilai in dalam kurung 4 not null. Lanjut, primary key buka kurung nim, koma id underscore kelas tutup kurung ada 2 titik koma. Maaf teman-teman, ada sedikit kendala error. Saya akan mengulang lagi mana yang errornya. Oke teman-teman, kita mengulang lagi. Mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oke, kita lanjut. Kemudian kita relasikan semua tabel tadi agar saling terhubung. Lanjut, kita relasikan tabel mata kuliah ke tabel kelas dengan menuliskan sintak. Tunggu teman-teman. Oke, tunggu. Ada sedikit kendala. Oke, lanjut, kita tulis sintak dengan tulisan alter table huruf besar, alter table kelas add constraint huruf besar semua, fk underscore kelas
foreign key dalam kurung atau buka kurung kode underscore matkul kode underscore matkul tutup kurung, lanjut dengan menulis. Oke, tunggu teman-teman ya teman-teman. References mata kuliah ke kurung kode underscore matkul tutup kurung. Oke, dilanjut dengan ketikan on update cascade, terus tulis dilanjut on delete no action titik koma, enter. Kemudian kita relasikan tabel dosen ke tabel kelas. Oke, kita relasikan teman-teman, kita rubah saja ininya tabel dosen ke tabel kelas. Oke, lanjut dengan ketikan sintak alter table nip. Oke. Ketikan reference dosen, referensinya pakai itu ya teman-teman. Kita tunggu dulu teman-teman. Reference dosen nip. Nah, gitu teman-teman. Terus ketik on update no action on update cascade. Udah. Oke, saya coba lagi ulang. Karena memang pengerjaan program ini harus dengan teliti dan penuh kesabaran ya teman-teman. Salah ketik atau salah angka, kita bakalan error dan bisa menjalankan program gitu. Makanya ke teman-teman semua, kalau yang mengerjakan proyek yang kayak gini harus penuh semangat, sabar dan harus teliti. Oke, tunggu teman-teman. Saya coba dengan mengetikkan Oke, lanjut. Kita lanjut ke relasikan tabel mahasiswa ke tabel KHS. Kita rubah aja yang ini ya teman-teman, karena memang penulisannya sama, cuman yang berubahnya yang kayak judul-judulnya kayak gitu teman-teman. Oke. Ini. Oh. Oke, lanjut. Kita tulis reference reference mahasiswa. Maaf teman-teman, saya kurang fokus juga. Mahasiswa NIM. Oke. Enter. Tunggu ya teman-teman. Enter. Kita rubah yang tadi di atas, kita rubah dulu. Oke, udah. Tapi ada errornya lagi ya teman-teman.
Mohon bersabar ya teman-teman, karena memang pengerjaan ini harus penuh kesabaran dan teliti. Oke, semangat teman-teman buat kalian juga yang sedang mengerjakan program-program atau proyek-proyek yang kayak gini ya teman-teman. Ternyata di sini yang salahnya teman-teman, harusnya tadi tuh gini ngetikannya, saya malah ngetikan ini. Saya coba ulang lagi ya teman-teman. Tunggu ya teman-teman. Oke, masih error. Oke, udah benar. Lanjut ya. Kita lanjut ke relasikan tabel ke tabel. Oh, tidak. Maaf. Relasikan tabel kelas ke tabel KHS. Oke, kita tulis ini terus dengan mengganti ID kelas ya teman-teman. ID kelas. Oke, lanjut. Kita hapus dulu yang tadi. Kelas, ID kelas, underscore kelas ya, oke. Oke, kita tambahkan selanjutnya tambahkan data pada setiap tabel. Sintaknya yang pertama kan tabel mata kuliah. Yang pertama sintaknya yaitu insert into mata kuliah. Oke. Dalam kurung buka kurung kode underscore matkul. Oke, tunggu dulu teman-teman, kita lihat dulu ini soalnya dari Ibu. Kode underscore matkul koma mata kuliah koma SKS tutup kurung Palwes buka kurung tanda petik 1 BD-nya huruf besar ya teman-teman, koma tanda petik koma HLG, maaf salah penyebutan teman-teman, harusnya basis data yang pertama koma 3 kurung. Oke. Lanjut kita tunggu dulu teman-teman. Oke, lanjut. Ada yang error ya teman-teman, maaf teman-teman, tunggu. Oke. Lanjut kita tulis sintaknya masih sama yang kayak tadi, cuman kita menggantiannya aja jadi ALG. Jadi ALG algoritma dan pemrograman ya teman-teman. Algoritma dan pemrograman. Tunggu ya teman-teman. Dan pemrograman. Oke, untuk selanjutnya, oke, udah berhasil. Kita ketikkan insert, hampir sama ya kayak tadi, cuman yang membedakan kode-kodenya kayak gitu teman-teman. Yang ini jadi JK, yaitu jaringan komputer.
Penulisan sintak ini hampir semua ya teman-teman, hampir semua sama, semuanya sama, cuman yang membedakan itu yang kode-kodenya gitu ya teman-teman. Oke. Lanjut, ini SKS MTK ya teman-teman. Kita sesuaikan aja sama soal yang ibu kasih ya teman-teman. Terus dilanjut kita ke software testing atau ST, disingkat jadi ST teman-teman. Oke. Terus kita lanjut ke pembuatan tabel dosen. Yang pertama kita tulis sintak insert into dosen. Into dosen hampir sama kayak di atas juga. Yang membedakan itu kode-kodenya gitu ya teman-teman. Nif, nama underscore dosen. Always D buka kurung D 01 tanda petik koma tanda petik. Kita di sini menuliskan di nama Dini Rohmayani tutup kurung. Nah, oke, lanjut. Kita tulis sintaknya sama kayak di atas, cuma yang bedakan yang tadi kode-kodenya juga. Jadi yang tadi kan DO1, sekarang jadi DO2. Untuk seterusnya begitu teman-teman. Cuma perlu kita ketelitian aja teman-teman. Oke. Kita paksi nama Sandy Tresnawati. Lanjut. Masih sama yang kayak oke teman-teman, tunggu teman-teman. Sandy Mamai Sayani, oke. Lanjut. Jadi DO4 Sarifudin. Masih sama kayak yang tadi, cuman di sini ganti jadi DO5 Ari Sudrajat. Namanya Ari Sudrajat. Oke. Yang ketiga, tabel kelas. Kita pembuatan tabel kelas. Kita masukkan sintaknya. Yang dinamakan, maaf ya teman-teman. Dinamakan data pada tabel kelas. Sintaknya adalah insert into kelas. Masih sama kayak di atas, cuman membedakan kalau dosen pakai dosen, kalau kelas pakai kelas ya itu teman-teman. Dilanjut, masih sama, cuman kita kasih kode yang beda. Yang di atas kan K1 nah K1 terus BD ALG DO1. Oke. Enter. Kita lanjut, masih sama kayak di atas, tapi kita rubah jadi DO K3, maksudnya K3. K2. Astagfirullah, maaf ya teman-teman. Saya kurang fokus dalam pembacaan, juga kurang fokus ini penyebutan maksudnya ya, untuk teman-teman, dan penyebutannya juga kurang fokus, maaf. Oke, lanjut. Kita lanjut jadi K3. Lanjut kayak begitu terus teman-teman. JK DO3. Oke. Lanjut ke K4. Oke. DO4 berarti ya teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dilanjut ke K5. K5, DO5. Oh, BD dulu. Maaf ya teman-teman. Astagfirullah, maaf teman-teman, harusnya D01. Itulah saya kurang fokus. Maaf teman-teman. Mohon dimaklumi teman-teman. Terus kita lanjut pembuatan tabel mahasiswa. Sama, kita harus mengklikkan dulu sintak insert into dengan yang kayak tadi. Cuma yang membedakan jadi di sini yaitu mahasiswa. NIM itu oke. NIM, NM, underscore mahasiswa, alamat, TGL atau tanggal, TGL itu tanggal ya teman, underscore lahir, TH underscore angkatan, tutup kurung. Oke, dilanjut. Values buka kurung MO1 tanda petik koma tanda. Terus Anita tanda petik tanda koma Bandung. Ini teman-teman. Oke, 1995 sampai strip 01 tanda petik koma 2019. Oke, lanjut. Masih sama sintaknya kayak di atas, cuma yang membedakan itu MO2. Langkah-langkahnya sama kayak yang di atas yang sebelum-sebelumnya, cuman yang membedakan kode-kodenya teman-teman. Perlu diingat, harus teliti dan penuh kesabaran. Ekawati Yogya 08 strip 02. Oke, udah kita enter. Oke, kita lanjut dengan insert into mahasiswa, sama kayak ini, cuman jadi MO3, namanya diganti jadi Farida. Sama-sama orang Jogja ya, sama-sama dari Jogja. 02 93 02 03. Oke, udah 2018. Maaf teman-teman. Oke. Kita sama gantinya MO4. Namanya dirubah jadi Lutfi dari Cimahi, teman-teman. Lutfi Cimahi 1994 strip 12 05 2019. Oke, enter. Kita lanjut pembuatan tabel KHS. Sintaknya masih sama ya teman-teman, kayak di atas, kayak sebelum-sebelumnya, langkah-langkah sama. Cuman saya sebutkan dari tadi, saya sudah sebutkan berulang-ulang. Yang membedakan itu itunya kode-kodenya teman-teman. Ini MO1 KS, tunggu teman-teman. Maaf, KS di kelas. Nilai always MO1 tanda petik koma tanda petik K1 tanda petik koma 4. Oke, tanda petik 1 ya teman-teman. Oke, dilanjut sama kayak di atas, cuma yang beda, kita rubah jadi tetap MO1 ya teman-teman. Oke, lanjut. Tunggu.
saya salah penyebutan, maaf teman-teman. Lanjut ke kita rubah jadi MO3. Oh, maaf teman-teman, harusnya itu saya nggak teliti baca soal, harusnya K3 2. Oke, kita lanjut. MO3 MO3 K3. Maaf teman-teman, K1 harusnya, K1. Oke, 3 itunya. Oke, udah. Terus lanjut MO3 K3 itunya 2. Oke. Enter. Masih dilanjut ke MO4 teman-teman. MO4 K1 1. Oke, enter. Dilanjut jadi MO4. Masih MO4 K3 3. Oke. Dilanjut MO1 K2 2. Oke, dilanjut juga. Tunggu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ingin melihat tabel yang kita buat. Sintaknya itu select bintang form. Misalnya mata kuliah. Oke. Maaf ya teman-teman, ketika saya berbicara sedikit terbata-bata, soalnya saya agak fokus juga ke ini. Lanjut. Ya teman-teman, tunggu teman-teman. Gimana teman-teman? Oke, tunggu teman-teman. Ada sedikit kendala. Saya mencari-cari dulu ininya. Sedikit susah diklik teman-teman. Maaf ya teman-teman, ada kendala. Jadi saya susah kliknya. Mungkin ini mohon dimaklumi teman-teman. Update dengan ketik update. Oke, lanjut dengan ketik update mahasiswa. Maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Mahasiswa ketik set nm underscore mahasiswa sama dengan tanda petik 1 Ekawati. Kita kasih nama Ekawati. Untuk penulisannya maaf teman-teman ya, sedikit typo. Ekawati Indah Pratiwi. Tanda petik 1 enter. Kita lanjut ke penulisan where besar semua teman-teman.
nm underscore mahasiswa sama dengan tanda petik 1 Ekawati tanda petik 1 titik koma, enter. Oke, bentar tunggu teman-teman, select bintang from Cimahi, maaf salah klik, from mahasiswa, salah pembacaan, maaf juga ya teman-teman. Ketika saya berbicara itu sedikit terbata-bata karena memang saya itu sambil fokus ke ini ya teman-teman. Kadang saya susah sambil menjelaskan kayak gitu, sambil menulis kayak susah gitu teman-teman. Where alamat, maaf salah teman-teman. Where alamat in buka kurung tanda petik Yogya. Oke, tunggu teman-teman, ya ada sedikit kendala. Tunggu teman-teman. Yogya tanda petik 1 koma tanda petik koma Cimahi, maaf ya teman, saya tipe dalam pengetikan. Oke. Tutup kurung titik 2 titik koma, maaf itu kan teman-teman, sering saya banyak kesalahan ya teman-teman, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Dilanjut, tampilkan. Oke, maaf teman-teman, kayaknya saya salah dalam pengerjaan program ini, ada yang salah. Tunggu ya teman-teman. Saya masih mencari-cari dulu jawabannya, kenapa ini bisa gini. Harusnya ini harus muncul kayak tabel gitu teman-teman. Oke, bentar teman-teman, ada sedikit kesalahan. Oke, lanjut. Maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Harusnya saya itu kurang pengetikan 1, harusnya tanda petiknya ada
Ini saya tidak mengetiknya. Oke, ini udah muncul. Lanjut, kita klik. Kita ketikkan select mata kuliah dari tabel mata kuliah. Maaf, salah. Mata kuliah from. Begitulah, saya kurang fokus. From mata kuliah where SKS 3 sama dengan 3 order, ketik order huruf besar semua teman-teman. Order by kodenya huruf kecil ya teman-teman. Kode underscore matkul ASC nya huruf besar semua ya teman-teman. Maaf, saya kalah ketik. Titik koma, enter. Coba ambillah, akhirnya muncul juga. Terus kita lanjut dengan ketik update mata kuliah. Sintaknya update mata kuliah, huruf besar semua ya teman-teman. Untuk update-nya, update mata kuliah set SKS-nya huruf besar semua ya teman-teman, sama dengan 4. Where, maaf teman-teman, SKS-nya terus SKS huruf kecil sama dengan 4. Where kode underscore matkul like-nya huruf besar semua, like tanda petik 1 B%. Titik koma, enter. Oke, kita lanjut untuk melihat tampilan tabel mata kuliah yang sudah diubah. Sintaknya kita tulis select name, select bintang, from mata kuliah titik 2, enter. Oke, udah berhasil. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Tampilkan mata kuliah dan rata-rata nilai berdasarkan mata kuliahnya teman-teman. Maaf tadi. Saya tunggu teman-teman. Oke, selanjutnya tampilkan nilai terendah dari KHS yang dikelompokkan berdasarkan NIM, urut NIM desk select NIM. Saya tunggu.
kita tulis select nim koma minnya huruf besar semua ya teman-teman, dalam kurung nilainya kecil semua teman-teman, nilai enter, kita klik from KHS, promnya huruf besar semua teman-teman, from KHS nya kecil, terus enter. Oke, kita tulis group huruf besar semua, group by nya besar, nim-nya kecil. Oke, enter. Lanjut tulis dengan order by nim-nya kecil, maaf teman-teman, salah ketik tipe ininya besar ya teman-teman, gedenya. Oke, titik koma. Oke, sudah muncul, alhamdulillah. Kita lanjut tampilkan rata-rata nilai untuk tampilkan rata-rata nilai untuk ID kelas. Kita harus menuliskan dulu atau mengetikkan dulu sintaknya, yaitu select ID underscore kelas. Oke, tunggu teman-teman. Oke. Dalam kurung nilai ya teman-teman, nilai kurung langsung kita enter saja teman-teman dengan mengetik from, tunggu ya teman-teman, from where titik nip koma kelas. Enter. Lanjut kita mengetik n dari titik nama, Oke, tunggu teman-teman. Ada kesalahan teknis, harusnya tampilkan rata-rata nilai untuk ID kelas 1. Berarti kita mengubahnya K1 ya, kayak tambah K1. Masih salah teman-teman. Oke. Diulang.
Secara tiba-tiba sang ibu ingin menusuk Saji, tapi malah mengenai Monisa. Bersama dengan itu, detektif Ryu dan Kanami juga tiba di rumah itu. Mereka baru bisa melacak keberadaan Monisa melalui Oke, kita klik select sintaknya select Monisa mengajaknya menikah, yaitu agar Saji bisa dibawa ke rumahnya. Dia membuat polisi ID underscore kelas koma AVG dalam kurung nilai enter. Nah, kita coba ya teman-teman. Semoga berhasil. From KHS enter where ID underscore maaf salah ID underscore kelas sama dengan K1 ya teman. K1 ternyata ini juga kelupaan saya. K1 tanda petik titik koma oke, maaf ada kesalahan. Lanjut, kita tampilkan jumlah kelas yang diajarkan oleh dosen Sandy Tresnawati. Oke, dengan kita tulis atau ketik select T titik. Oke, maaf teman-teman, harusnya count. Ke kurung ke titik nilai. Masih sering salah saya teman-teman, kurang fokus. Ke ID underscore class tutup kurung AS jumlah kelas oke, enter. Bismillahirrahmanirrahim, kita tuliskan from dosen D, kelas K, enter ya teman-teman, enter. Tulis where D titik nif sama dengan K titik nif, enter. N D titik nama underscore dosen sama dengan tanda petik 1, kita tulis nama Sandy Tresnawati.
koma, tanda petik 1, titik koma. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada tampilannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tampilkan mata kuliah dan rata-rata nilai berdasarkan berdasarkan mata kuliahnya. Kita masukkan sintaknya dulu. Select T titik mata kuliah koma G buka kurung K titik nilai kurung AS nggak lupa ini AS rata-rata oke, tunggu rata-rata nilai. Oke, tanda kutip, enter. Kita klik prompt, lanjut mata kuliah. Oke, T, koma KHS. Koma Oke, tunggu teman-teman. Kelas L. Terus enter. On. Salah teman-teman, saya kurang fokus, harusnya where k titik id. Oke, tunggu. Underscore kelas sama dengan L titik id underscore kelas, enter. Lalu kita mengetik n, tulis n, ketik n, l n titik kode underscore matkul sama dengan L titik, hampir sama yang kayak di atas, L titik id, bukan id ya teman-teman, L titik et, harusnya T. Itu kan saya kurang, terus saya tidak fokus karena bentar ya teman-teman, saya kurang fokus. Kode harus fokus, intelitik matkul. Terus ketik grup. Baik, T titik mata kuliah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil teman-teman menampilkan tabelnya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ya teman-teman, untuk tampilkan semua data dari tabel dosen dan tabel kelas dengan menggunakan lab join. Seperti biasa kita menuliskan dulu sintaknya. Select
select D titik NIF koma D titik nama underscore dosen koma L titik ID underscore kelas underscore kelas koma L titik kode underscore matkul enter. Lanjut from dosen D left join kelas L enter. Klik on D titik NIF sama dengan L titik NIF titik koma enter. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa. Kita lanjut ke buat view underscore peserta underscore mata kuliah untuk menampilkan mata kuliah, jumlah mahasiswa dan rata nilai pada masing-masing mata kuliah. Yang pertama kita tulis sintak create dengan menuliskan create view v underscore peserta underscore mata kuliah. AS enter. Kita tulis select T titik mata kuliah koma count dalam kurung salah titik nim kurung AS tanda kutip jumlah mahasiswa dan ketik koma enter. AVG buka kurung K titik nilai tutup kurung kan AS maaf teman-teman, harusnya ini besar semua. AS tanda kutip rata-rata ya teman-teman, tulis rata-rata nilai. Enter. Tulis from mata kuliah oke teman-teman.
Teman-teman, tunggu. Oke teman-teman, tunggu, ada kesalahan teknis. Oke, kita ulang kembali karena tadi ada kesalahan pengetikan ya teman-teman. Takutnya ke bawahnya error, jadi saya ulang lagi. Create view. Select T mata kuliah count buka kurung ni M titik nim AS jumlah mahasiswa rata-rata. Nilai tanda petik. Oke, lanjut. From mata kuliah T titik koma KHS K koma mahasiswa M koma kelas L. Oke, enter. Kita klik where M titik nim sama dengan K titik nim. Oke, enter. N K ID kelas, ID kode maaf teman-teman, ID kelas sama dengan L ID kelas underscore kelas. Oke. N L titik kode underscore matkul sama dengan T titik kode underscore matkul. Lanjut group by T titik mata kuliah titik koma, enter. Oke. Yang kedua selanjutnya, maaf saya salah bicara. Selanjutnya kita tampilkan semua peserta tampilkan semua peserta mata kuliah dari V underscore peserta underscore mata kuliah.
Kita tulis, ketik select bintang, select bintang from v underscore peserta underscore mata kuliah. Titik koma. Oke, enter. Oke, alhamdulillah sudah muncul. Selanjutnya tampilkan peserta mata kuliah dari v underscore peserta underscore mata kuliah yang hanya mata kuliah basis data dan algoritma. Basis data, algoritma, dan pemrograman. Oke, kita ketik sintaknya itu select bintang from v underscore peserta, masih sama kayak yang di atas, underscore mata kuliah. Oke, kita enter dengan mengetikkan where-nya huruf besar semua ya Allah. Ya teman-teman, mata kuliah in buka kurung tanda petik 1 basis data tanda petik 1, tanda petik 1 algoritma dan pemrograman, tanda petik 1 tutup kurung titik koma. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman, mudah-mudahan berhasil. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai. Alhamdulillah akhirnya selesai teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf dari mulai saya pembacaan ataupun pengetikan salah pembacaan atau pengetikannya error terus, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.